Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Federasi Sepak Bola Angola menciptakan kejutan besar di dunia sepak bola. Negara Afrika itu rela mengeluarkan dana fantastis untuk mendatangkan Lionel Messi beserta timnas Argentina dalam laga persahabatan spektakuler yang akan digelar pada 14 November mendatang. Informasi lainnya pemirsa, bintang muda Barcelona Lamine Yamal menjadi sorotan setelah performa buruk di El Clasico. Dokter Spanyol mengungkap Yamal alami cedera pubalgia yang bisa turunkan performa hingga 50%. Di sisi lain, hubungannya dengan penyanyi Argentina Nicky Nicole juga dinilai mengganggu fokus karir dan pendidikannya. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kekosongan kursi pelatih timnas Indonesia tengah menjadi sorotan. Sejumlah nama pelatih ternama mulai dikaitkan dengan posisi strategis tersebut setelah Patrick Kluivert resmi didepak dari jabatan pelatih kepala. Seperti diketahui, PSSI memecat Kluivert pada Kamis 16 Oktober 2025 usai gagal membawa skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Di bawah arahannya, timnas Indonesia tampil buruk pada putaran keempat kualifikasi, menutup kompetisi sebagai juru kunci grup B tanpa mengoleksi satu pun poin. Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. Hingga kini, PSSI belum mengumumkan siapa pengganti Kluivert. Situasi ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Jurnalis senior Indonesia Muhammad Ali Mahruz mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan dari seorang sumber penting terkait calon pelatih baru timnas Indonesia. Menurutnya, setelah pemecatan Kluivert, ada seorang agen yang menawarkan 3 nama pelatih berpengalaman kepada PSSI, dan semuanya disebut tertarik menangani Garuda. Ketiga nama tersebut adalah Roberto Donadoni, berkebangsaan Italia, Juan Carlos Osorio dari Kolombia, dan Oscar Garcia, berkebangsaan Spanyol. Diketahui, Donadoni dikenal luas di dunia sepak bola. Sebagai pemain, dirinya meraih berbagai gelar bergengsi bersama AC Milan, termasuk 3 trofi Liga Champions, 6 Scudetto, dan 3 Piala Super Eropa. Meski belum pernah meraih trofi sebagai pelatih, reputasi serta pengalamannya menangani klub-klub besar seperti Bologna, Napoli, Parma, hingga timnas Italia dianggap cukup menjanjikan. Sementara itu, Osorio juga memiliki rekam jejak mentereng dengan pernah menukangi timnas Meksiko, Paraguay, serta klub Sao Paulo di Brasil. Adapun Garcia memiliki pengalaman melatih Barcelona U19, Brighton, Celta Vigo, Salzburg, hingga Chivas. Menariknya, ketiga pelatih tersebut kini berstatus tanpa klub, sehingga peluang mereka untuk menangani timnas Indonesia cukup terbuka. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menegaskan
pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pelatih baru. Dirinya menekankan bahwa PSSI akan memilih sosok yang paling tepat untuk membangun prestasi Garuda ke depan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi dijatuhi sanksi oleh FIFA akibat skandal naturalisasi 7 pemain yang terbukti memalsukan dokumen kewarganegaraan. Dalam dokumen yang diajukan, FAM mengklaim bahwa para pemain memiliki kakek nenek asal Malaysia. Namun hasil penyelidikan FIFA menunjukkan fakta berbeda, di mana leluhur ketujuh pemain tersebut ternyata lahir di Eropa dan Amerika Latin. Atas pelanggaran itu, FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah kepada FAM. Sementara, 7 pemain yang terlibat juga dikenai larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan dan denda tambahan 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah. Salah satu pemain yang terdampak adalah Facundo Garces, bek naturalisasi timnas Malaysia yang kini membela Deportivo Alaves di La Liga. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Idris atau TMJ, mengungkapkan bahwa Garces merasa sangat kecewa dan frustasi setelah dijatuhi hukuman. Namun TMJ menyebut bahwa bek Alaves itu tetap ingin memperkuat timnas Malaysia. Sementara itu, Garces sendiri merupakan pemain andalan di lini belakang Alaves. Sejak bergabung dari klub asal Argentina, dirinya telah tampil dalam 16 pertandingan dan menjadi pilar penting pertahanan tim. Namun, akibat sanksi FIFA, Garces harus dicoret dari skuad dan untuk sementara dilarang tampil di kompetisi resmi. Kabar mengejutkan datang dari benua Afrika. Federasi Sepak Bola Angola dikabarkan rela mengeluarkan dana fantastis sebesar 12 juta euro atau sekitar 231 miliar rupiah demi menghadirkan Lionel Messi dan timnas Argentina ke negaranya. Laga persahabatan antara Angola kontra Argentina dijadwalkan berlangsung pada 14 November 2025 di Luanda, ibu kota Angola. Pertandingan ini digelar sebagai bagian dari perayaan 50 tahun kemerdekaan negara tersebut. Momen bersejarah yang ingin disemarakan dengan kehadiran sang juara dunia 2022. Menurut laporan Sport News Afrika, pihak Angola siap membayar biaya besar itu kepada Asosiasi Sepak Bola Argentina agar Messi dan para bintang La Albiceleste bisa tampil.
Kehadiran pemain-pemain top seperti Lautaro Martinez, Julian Alvarez, hingga Valentin Barco dan Maximo Peron diharapkan menjadi daya tarik utama dalam laga spesial itu. Biaya tinggi untuk mendatangkan Argentina memang bukan tanpa alasan. Selain membawa nama besar Lionel Messi, pertandingan ini diyakini akan menciptakan euforia besar di kalangan pecinta sepak bola Angola. Ribuan penggemar diprediksi bakal memadati stadion demi menyaksikan langsung aksi mega bintang dunia tersebut. Rusia mengejutkan dunia sepak bola dengan mengajukan diri menjadi tuan rumah Euro 2032 di tengah kekhawatiran soal kesiapan infrastruktur stadion di Italia. Laporan media Inggris Daily Mail menyebut sebagian besar stadion yang diajukan Italia dinilai belum siap karena masalah usia dan infrastruktur yang menua. Hingga saat ini, hanya 1 dari 10 stadion Italia yang mendapatkan persetujuan UEFA. Situasi ini memunculkan peluang bagi Rusia untuk mengambil alih posisi sebagai salah satu tuan rumah. Langkah Rusia ini menimbulkan kontroversi karena negara tersebut masih berada di bawah sanksi UEFA dan FIFA, menyusul invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Semua tim nasional dan klub Rusia masih dilarang mengikuti kompetisi internasional. Dan sudah 6 kali banding yang diajukan Rusia ke Court of Arbitration for Sport atau CAS ditolak. Presiden UEFA Alexander Kaferin menegaskan bahwa larangan tersebut masih berlaku tanpa indikasi pencabutan. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Italia hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar ini. Masalah cedera di area sensitif yang dialami bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, mulai menjadi sorotan serius. Dokter spesialis traumatologi olahraga asal Spanyol Pedro Luis Ripoll menilai
Cedera tersebut berpotensi menurunkan performa Yamal hingga 50%. Penilaian itu disampaikan Ripoll setelah melihat penampilan Yamal saat Barcelona takluk dari Real Madrid di laga El Clasico pekan ke-10 Liga Spanyol 2025-2026 Minggu 26 Oktober 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dalam duel yang digelar di Santiago Bernabeu tersebut, Lamine Yamal tampil jauh di bawah standar. Pemain berusia 18 tahun itu hanya mampu melepaskan 2 tembakan dan keduanya tidak mengarah ke gawang. Sisi kanan serangan Barcelona yang biasanya menjadi andalan justru mandek dan mudah diredam oleh barisan pertahanan Real Madrid. Menurut catatan SofaScore, kontribusi Yamal di laga itu sangat minim. Ia terlihat kesulitan menendang bola dan sering kehilangan momentum serangan. Dr. Pedro Luis Ripoll menjelaskan Yamal tengah mengalami cedera pulbalgia, yakni peradangan atau cedera pada tulang kemaluan yang dapat memengaruhi kekuatan otot perut dan pangkal paha. Ripoll bahkan menegaskan bahwa kemampuan Yamal di lapangan bisa menurun hingga 50% jika cedera tersebut tidak ditangani secara serius. Di luar lapangan, Lamine Yamal juga menjadi sorotan publik karena kehidupan pribadinya. Bintang muda asal Spanyol itu diketahui tengah menjalin hubungan dengan penyanyi asal Argentina Nicki Nicole yang usianya terpaut 7 tahun lebih tua. Hubungan tersebut sempat menuai kritik, terutama karena Yamal dianggap terlalu muda untuk terlibat dalam hubungan asmara yang intens di tengah karirnya yang baru menanjak. Sebagian fans dan pengamat sepak bola dunia menilai Yamal seharusnya lebih fokus pada karir dan pendidikan, bukan gaya hidup glamor di usia muda. Cedera yang menimpa Yamal menjadi peringatan bagi pihak klub untuk memberikan perlindungan dan pendampingan ekstra bagi pemain mudanya. Kabar mengejutkan datang dari Liga Voli Turki setelah klub Manisa BBSK resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan Megawati Hangesri Pertiwi. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Manisa BBSK menyatakan bahwa kerjasama dengan bintang voli asal Indonesia tersebut resmi berakhir pada musim ini. Dalam pernyataannya, klub menyebut pemutusan kontrak dilakukan karena Megawati tidak memenuhi kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Menurut pihak klub, Megawati diwajibkan kembali ke Turki 3 hari setelah Liga Voli Divisi Utama 2025 berakhir. Namun hingga kompetisi tersebut selesai pada 18 Oktober, Megawati belum juga kembali, sehingga Manisa BBSK melakukan pembicaraan langsung dengannya. Hasilnya, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kontrak pada 23 Oktober 2025. Kabar pemutusan kontrak ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Bahkan media asal Korea Selatan, Sportkan, turut menyoroti isu tersebut dan menyinggung alasan Megawati sebelumnya meninggalkan klub Red Spark di Liga Voli Korea karena urusan keluarga. Diketahui sejak bergabung dengan Manisa BBSK, Megawati memang belum sempat menjalani debut di Liga Voli Turki. Pevoli asal Jember itu hanya tampil di beberapa laga pramusim dan turnamen Verdi Zerek 2025 sebelum kompetisi resmi dimulai.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Wanyes Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyeskop.